menegakkan syariat Islam itu bukan untuk kelompok tertentu atau untuk kalangan tertentu atau wilayah tertentu. Menegakkan syariat Islam itu kewajiban setiap muslim sekuat-kuatnya. Tidak peduli dia berada di mana saja. Salah satu kewajiban menegakkan syariat Islam itu ialah muslimin di seluruh dunia ini harus punya satu imam. Selama itu belum ada, muslimin semua kena dosa, termasuk saya, astagfirullahaladzim. Macam begitu. Jadi bukan mikirnya itu dalam terbatas negara apa wilayah NKRI ini. Sehingga kalau dikatakan bahwa itu soal kekhalifan itu menyalahi, itu akan membubarkan NKRI. Ramu dengek. Tidak semestinya ada pemikiran seperti itu. Tolong dengar. Bukan yang kita kejar khilafah. Karena khilafah itu sebenarnya bukan tugas kita, tapi janji Allah. Mau tidak mau akan terwujud. Tetapi tugas kita bukan mengejar janji Allah, tapi mengikuti aturan Allah supaya janji Allah terwujud. Tugas kita, hidupkanlah Islam di hatimu, akan Allah wujudkan Islam di muka bumi. Sekarang kita selalu semangat untuk meletakkan keadilan di bumi, mewujudkan Islam di bumi. Mohon maaf, sedangkan Islam dalam hidup kita sehari-hari masih jauh. Oleh karena itu, mulai dari diri kita sendiri. Wujudkan Islam di hatimu, Allah akan wujudkan Islam di muka bumi. Bagaimana pendapat ulama salafus soleh terkait hukum menegakkan khilafah? Khilafah itu pemerintahan Islam. Lalu Republik Indonesia ini Pak Ustadz, Pancasila 1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 7 kata. Pancasila 1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itulah payung hukum untuk menjalankan syariat Islam. Maka ditanya A.A. Maramis. A.A. Maramis tim yang non muslim, agamanya Katolik. A.A. Maramis, ya, terganggukah engkau dengan 7 kata ini? Kata A.A. Maramis, enggak, kami Katolik, kalian Islam, laksanakan hukum Islam. Kami tak terganggu dengan ini. 200% kami tak terganggu. Tapi waktu itu Presiden Soekarno dengan Bung Hatta gonjang-ganjing, dari Belanda datang tekanan, dari Jepang datang tekanan, dari Timur datang tekanan. Daripada banyak tekanan, kalau gitu kita robahlah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi sebetulnya Pancasila itu bisa mengcover untuk penerapan syariat Islam.
situasi yang akan terjadi pada akhir zaman nanti. Yang saya katakan, yang kita maksud khalifah ya, yang khilafah ya, suatu ketika akan terjadi di seluruh dunia. Itu tidak akan pernah dibantah oleh siapapun, oleh NU, oleh Muhammadiyah, oleh Al-Irsyad, oleh Matlul Anwar, oleh Jamiatul Khair, tidak akan dibantah karena itu ada bagian daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kufur orang yang akan mengingkarinya. Kenapa? Karena itu akan jadi satu saat nanti. Tetapi tidak akan merubah Indonesia, tidak akan merubah Malaysia, tidak akan merubah Brunei, tidak akan merubah negara-negara Saudi Arabia, Irak dan sebagainya, nggak akan merubah gitu loh. Oke. Tapi ini akan terjadi satu saat pasti di mana ada satu orang yang diikuti gitu loh, dijunjung tinggi. Orang ini adalah kata Nabi Muhammad SAW, orang ini dari keturunanku, namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Nggak ada satupun organisasi yang saya sebutkan tadi menentang hal itu. Silahkan dudukin semuanya. Saya pun sekarang menantang, silahkan dudukin semuanya. Pasti semuanya akan sepakat itu bagian daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana hukumnya mendirikan imam atau khalifah atau pemimpin? Disepakati semuanya bahwasanya imam itu wajib adanya, kecuali dari kaum Khawarij yang mengatakan imam tidak wajib. Tapi semua, khususnya kaum ahli sunnati wal jamaati, adalah imam, pemimpin adalah wajib adanya. Harus kita menegakkan seorang pemimpin, sebab kalau tidak ada pemimpin berantakan. Semua ingin jadi pemimpin, menjadi perang parekrik, perang keluarga, perang suku, perang ini. Jadi pemimpin adalah dalam syariat Islam hukumnya adalah wajib.